Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita benar-benar meminta kepada Allah supaya sedaya nikmat saged kita ginakaken kagem ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang sudah akhir tahun kita memohon kepada Allah mudah-mudahan sisa umur saged kita gunakan sebaik mungkin, seefektif mungkin, sehingga kita bisa punya bekal pulang yang banyak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab." Jadi sebaik-baik bekal adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sedaya, kita memohon kepada Allah agar setiap nikmat supados mengantarkan kita kepada ketakwaan. Karena sekali lagi, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquniya ulil albab. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berpikir. Jadi yang diajak untuk bertakwa itu justru orang-orang yang memang banyak berpikir, insya Allah Bapak Ibu. Diberi kesehatan tentu saja harus kita gunakan sebaik mungkin untuk menjadi bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, insya Allah malam hari ini untuk pengayaan hadisnya saya sampaikan al-hadisu asir, yaitu hadis nomor 10 di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan saged dados pengeling-eling. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngendika, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Thayyib itu artinya baik tapi baik kalau bahasa Indonesia kayaknya nggak cukup untuk maksud thayyib. Thayyib niku baik tapi baik banget thayyib. La yaqbalu illa thayyiban. Tidaklah Allah menerima kecuali juga yang baik-baik. Kemudian wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amarul mu'minina, memerintahkan kita orang-orang mukmin, bima, dengan apa-apa, amarobihil mursalin, yang diperintahkan kepada para nabi. Maka yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang mukmin seperti kita dengan yang diperintahkan kepada Rasul sami Bapak Ibu. Sami. Ada perkecualian untuk beberapa hal untuk para Rasul, tapi secara umum sami. Nah, ini sekaligus untuk menjadi peringatan bahwa Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelang sedo teksi sholat. Terus perintah sholat itu tetap berlaku sampai menjelang meninggal, bahkan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekaligus membantah jikalau ada aliran yang mengatakan bahwa nek wis level hakikat nopo syariat pun boten usah sholat. Niku keliru karena di sini dikatakan innallaha ammarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Dengan apa-apa yang diperintahkan kepada para nabi sami. Terus sampun ngantos kita percados kalau ada orang yang dikatakan katanya wali bisa terbang di atas langit, bisa berjalan di atas air, kemudian boten sholat. Sholatnya yang di sholat Jumatnya teng Mekah. Niku jelas kelintung Ini dari hadis ini aja kita tahu persis. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan di dalam hadis ini, faqala ta'ala, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun 51. Quran surah Al-Mu'minun ayat 51, nggih menika Allah sabda pangandika, nggih, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul,
kulu min thayyibati, makanlah dari apa-apa yang thayyib. Makanya kalau kita dahar niku harus dipastikan thayyib. Nah, ini thayyib kita akan bahas. Maksud thayyib niku pripun? Cara mencarinya, cara memasaknya, cara memakannya itu harus thayyib. Kemudian ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibati wa'malu sholihah, dan beramalah amal soleh. Bapak Ibu sedaya, ternyata di sini dihubungkan antara makanan yang thayyib dengan amal soleh. Nanti di dalam keterangan hadisnya dikatakan bahwa sing sinten kemawon pengin gadah amal soleh, maka daharanipun kedah thayyib, pakaianipun kedah thayyib, kendaraanipun kedah thayyib. Kalau enggak maka susah untuk bangun malam, susah untuk sedekah, susah untuk sholat duha. Nanti ujung-ujungnya susah ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian faqala ta'ala, juga Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 172. Jadi ini hadis, tapi di dalamnya Rasulullah membacakan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah makanan yang thayyib dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ini penting Bapak Ibu, ini hadis yang sangat penting. Kaum muslimin itu harus paham hadis yang 42. Salah satunya adalah ini, hadis nomor 10 nih. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang thayyib dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Dan ini Kak Sami Lawa teng Quran surah Al-Mu'minun 51, ya ayyuhar rusul kullu min thayyibati. Niki teng Quran surah Al-Baqarah ayat ke-172, ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati, sami. Baik yang diperintahkan kepada para rasul dengan para nabi, dengan kita manusia biasa mukmin itu sami. Kemudian summa dzakara rajul, kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang. Summa dzakara rajul, kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seseorang. Yutilu safaro, yang dia itu yutilu safaro, seperti Pak Andri sekarang lagi yutilu safaro, yaitu safar atau bepergian yang jauh. Namanya yutilu safaro dalam bahasa Arab. Kalau dari sini ke mana, ke jalan Bantul itu bukan yutilu safar, itu ya safar biasa. Nah, Rasulullah menerangkan tentang seseorang yang yutilu safaro, yaitu melaksanakan safar yang panjang. Bapak Ibu sedaya, jenengan pasti sudah tahu bahwa di antara sebab terkabulnya doa adalah safar. Nek jenengan terkategorikan tindakan jauh yutilu safar, maka doa jenengan itu enggak ditolak oleh Allah. Makanya begitu jenengan tindakan ke Jakarta, begitu naik kereta, duduk di kereta pun terhitung safar, angkat tangan minta sama Allah. Karena doa waktu itu dikatakan doa yang makbul, doa yang makbul. Jadi yutilu safaro as'asa akbaro. As'asa akbaro niku rambutnya awut-awutan, tur berdebu. Ini juga menunjukkan di antara orang yang susah, intinya orang yang susah juga menjadi syarat terkabulnya doa. Nek jenengan terzalimi, susah banget niku, doanya insya Allah makbul. Makanya berhati-hati dengan orang yang dizalimi, bahaya. Kalau dia berdoa angkat tangan dikabul sama Allah. Kemudian dikatakan di sini yamuddu yadaihi ila sama, yamuddu mengangkat tangannya, yamuddu yadaihi ila sama, ke langit. Niki juga yang menyebabkan dikabulkan doa. Allah itu maha pemalu Bapak Ibu. Allah itu kalau ada hambanya mengangkat tangannya ke langit, meminta sesuatu pulang dengan tangan kosong, itu Allah malu. Nah, jadi dikatakan yamuddu yadaihi ila sama. Orang ini mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Kata-kata ya Rabbi, ya Rabbi ini juga diantara yang menyebabkan terkabulnya doa. Kalau jenengan kok punya kebutuhan yang banget, ucapkan ya Rabbi,
ya Rabbi, karena jenengan sedang menyebutkan rububiyahnya Allah. Ya, menikah Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Kita sudah sama-sama pelajari arti Rabbi. Seperti di dalam kalimat Alhamdulillahi Rabbi. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini katakan ya muddu yadaihi ila sama. Orang ini mengangkat tangannya ke langit, kemudian mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, berarti Rasulullah sedang menceritakan ada orang yang mendatangkan sebab-sebab dikabulkannya doa. Kudune wong iki nek njaluk dikabul. Nih. Tetapi kemudian Rasulullah menyebutkan wa mat'amuhu haram. Tetapi orang ini makan dari makanan yang haram. Wa masrabuhu haram. Apa yang dia minum juga haram. Wa malbasuhu haram. Apa yang dia pakai haram. Yang dia pakai itu bisa pakaiannya, kendaraannya, rumahnya haram semua. Maka kemudian wa ghudiya bil haram, bahkan dia perutnya kenyang oleh barang yang haram. Kemudian Rasulullah bersabda, fa anna yastajabulah, opo yo pantes dikabulke, opo yo iso dikabulke nek ngono. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi hadis ini menerangkan tentang betapa pentingnya makanan yang thayyib, pakaian yang thayyib, segala sesuatu yang thayyib untuk diterima. Karena apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha thayyib, indah, bersih, suci, kudus, maka tidak Allah menerima kecuali juga yang baik-baik. Nah, ini pelajaran yang kita ambil dari sini, Masya Allah, Bapak Ibu. Thayyib, thayyib, thayyib apanya? Ini Bapak Ibu jangan perhatikan betul, ini penting ini. Ini tolong sampaikan ke putra putri panjenengan, ke menantu panjenengan. Kalau kita sudah tua-tua mungkin waktunya tinggal sedikit. Mereka yang masih muda, mungkin panjang umurnya, berikan ini, ilmu ini penting sekali ini, penting sekali. Kalau udah terlanjur keliru di bab makanan pakaian itu repot. Anak-anaknya pecicilan, orang dadi, nggak soleh, repot banget. Maka dikatakan maksud thayyib adalah thayyib dari seluruhnya. Kalau at-thayyib dalam bahasa Arab ada alif lamnya, berarti baik khusus. Kuwi tok sing apik. Tapi kalau thayyib tanpa alif lam itu namanya nakirah. Itu menunjukkan pokoknya opo wae. Apapun yang diterima oleh Allah itu yang baik-baik saja. Berarti satu, akidah yang diterima oleh Allah juga akidah yang baik, yang thayyib. Ini penting dipahami Bapak Ibu. Karena kenyataannya hari ini begitu banyak campur aduk akidah. Campur aduk akidah. Kadang-kadang tiang ketok pinter sing sanjang, doktor, profesor, menyebutkan tentang hal-hal yang subhanallah bertentangan dengan akidah Islam. Dan kita karena orang awam kan yo percados lah sing kondo profesor ya kayak iki orangnya apa mosok sih keliru. Persoalan jilbab misalnya, entuk orang jilbab, itu kan kados pripun nggih. Aduh sing kondo yo wong pinter ya. Lah aku ki sapa? Mosok sih ora percaya. Nah niku. Tapi ya namanya orang kepeleset itu saged napa mawon nggih, sinten mawon saged. Maka dikatakan di sini thayyib maksudnya akidahnya thayyib. Berarti ingkang saged ketampi teng akhirat ngenjang nggih menika akidah ingkang leres, ingkang thayyib. Allah berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Inna dina indallahil Islam. Quran surah Ali Imran ayat ke-19. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu namung Islam. Berarti yang thayyib, agama ingkang thayyib yang pasti diterima oleh Allah, ya cuma setunggal niku, ya menika Islam. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kemudian di dalam Quran surah Ali Imran 85. Quran surah Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina sing sinten kemawon kata Allah
Nggih, niki Allah yang berfirman, sing sinten kemawon madosi agami selain agami Islam, maka fala yuqbalamin. Maka Allah mboten tampi. Nggih, mboten ketampi kali Gusti Allah. Nggih. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, sungguh dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Dia sudah mengusahakan di dunia berbuat baik, kurang apik opo nggih. Bukannya orang-orang non muslim pun berbuat baik. Nggih napa nggih? Nggih sedekah, nggih nulungi tangga, nggih kerja bakti, berbuat yang baik-baik intinya lah. Maka dikatakan wa huwa fil akhirati minal khosirin, sungguh tiang-tiang niku teng akhirat tiang ingkang merugi. Amargi daya upaya ingkang dilakukan di dunia niku mboten kagem napa-napa. Ini menunjukkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguh Allah itu thayyib dan tidak diterima oleh Allah kecuali yang thayyib. Dan Allah sebutkan di dalam ayatnya terkait dengan akidah, terkait dengan agama, gina mustunggal ingkang ketampi nggih menika inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diterima diridhoi Allah di sisi Allah itu cuma Islam, Bapak Ibu. Maka sekali lagi diperhatikan, wa may yabtaghi ghairul islami dina, sing sinten kemawon mados agami selain Islam, maka dia tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, sungguh dia orang yang merugi. Maka Bapak Ibu, ujian berat buat panjenengan sesepuan. Mempertahankan akidah di masa sepuh itu nggak mudah Bapak Ibu. Karena godaannya banyak. Iblis tuh maunya jenengan tuh keluar. Jangan perlu paham. Iblis tuh maunya ibadah jenengan sing sampun kepungkur niku nek iso ilang. Makanya iblis itu menggoda jenengan sampai di sakaratul maut. Jangan kok jenengan Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, yang punya mazhab Hambali, yang orang-orang Timur Tengah sekarang pakai mazhabnya, ketika menjelang meninggal, ketika sakaratul maut dia mengatakan belum. Kemudian dia sempat bangun lagi. Ditanya oleh anaknya, jenengan Bapak kok niki wau kondo belum. Iya, karena sesungguhnya iblis mendatangiku dan mengatakan, wahai Ahmad, sudah saatnya engkau keluar dari syariat. Wis ora perlu wis lulus. Wis lulus, wis ora perlu mikir warna-warna, wis lulus, wis ora percaya Gusti Allah tetap lulus. Gitu. Maka dia mengatakan tidak, belum. Bayangkan, sekelas Imam Ahmad saja ketika sakaratul maut digoda, lah kita. Wah, sekali lagi mempelajari hal seperti ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Sehingga kita akan dimatikan oleh Allah dengan kebiasaan kita. Jadi, kalau kita sering mendengar tentang kajian seperti ini tentang akidah, mudah-mudahan ketika nanti sakaratul maut dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah, dijaga akidahnya. Kemudian innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, hanya menerima yang thayyib. Termasuk diantaranya adalah ucapan. Ucapan kita yang diterima oleh Allah adalah ucapan yang baik. Makanya sering kita mendengar ayat Al-Ahzab 70-71 dibacakan di dalam sholat Jumat biasanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Niku Allah ngendikan apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kullu qawlan sadida, pastikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang syadida, yang benar, yang betul. Jadi kita ukur betul itu berarti betul secara timbang syariat, betul secara keumuman masyarakat. Kita lihat apakah menyakiti orang atau tidak, apakah ini hal yang baik atau yang buruk, ditimbang betul. Kemudian Allah menjanjikan yuslih lakum a'malakum, umpami panjenengan kalimatnya leres, maka Allah akan perbaiki amal-amal panjenengan berikutnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa ingkang sampun kepungkur. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sing sinten kemawon taat kalih Allah dan Rasulipun, maka dia adalah orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Nggih menika mlebet surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tentang ucapan ini Allah berfirman di dalam Quran surah Fatir ayat 10 bahwa ucapan panjenengan ingkang diterima oleh Allah niku hanya yang baik-baik saja. Nggih menika
ilaihi, hanya kepada Dia Allah, mutayyib, ya. Disampaikan kalimat-kalimat yang baik, wal amalu solihu yarfa'uh, dan amal-amal soleh naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh kalian ucapan saged minggah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disarati kedah thayyib, kedah leres. Maka Bapak Ibu, kita sudah hidup lama insya Allah, kalau di atas 40 tahun sudah hidup lama, berarti ke depan jangan sampai kita mengeluarkan kalimat atau melakukan satu perbuatan tanpa ditimbang, karena sesungguhnya yang sampai kepada Allah adalah segala sesuatu yang thayyib. Ini pernyataan jelas, pernyataan yang sangat jelas. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkan kepadanya. Quran surah Fatir ayat ke-10. Ya Bapak Ibu, untuk melengkapi keterangan hadis ini, mungkin malam ini kita membahas hadis ini dulu, untuk kitab sholatnya nanti dilanjutkan pertemuan berikutnya, karena ini juga sangat penting. Ada beberapa Bapak Ibu keterangan di dalam hadis, teks hadis yang menunjukkan bahwa memang wonten beberapa hal yang langsung disebut oleh Rasulullah nggak diterima sesuatunya, ibadahnya misalnya, sholatnya misalnya, sedekahnya misalnya. Contoh, sholatnya orang yang minum khamr. Insya Allah di sini sudah terhindar semua. Saya kemarin ngobrol dengan salah satu takmir masjid di, udah baik. Dulu beliau cerita, zaman tahun 90, Ustadz, di sini itu ya orang tua orang nom ki yo kabeh ngombe. Kalau jenengan tahu tempat dulu, katanya di situ memang tempatnya begitu, termasuk tempat tinggal saya dulu. Itu ya sumbernya begitu dulu. Ya ora tua ora nom cacile ya kabeh ngombe. Di sini disebutkan al-khamru, yang namanya khamr itu umul khaba'its, ibunya keburukan. Bahwa nek wong wis ngombe niku ya wis, nek cara wong Jawa ini biung elek. Ibu elek, bar niku terus bablas teng pundi-pundi masalahnya. Di sini disebutkan memang oleh Rasulullah bahwa al-khamr, al-khamru atau al-khamr umul khaba'its, memang ibunya keburukan. Faman saribaha, sing sinten kemawon ngombe niku, gimana dikatakan lam tuqbal sholatuhu, tidak diterima sholatnya arba'ina yauman, boten ketampi sholatnya selama 40 hari Bapak Ibu. Tetap wajib nek boten dosa ning lakoni boten ketampi pripun niku coba. Nek orang lakoni dosa, ngelakoni ning yora ketompo. Bayangkan itu. Makanya betul-betul hati-hati betul dengan yang namanya khamr. Yang kedua, orang yang mendatangi tukang ramal. Itu disebutkan oleh Rasulullah secara khusus. Man atakahinan aw arafan. Kemudian fasa'allaha an syai'in. Seseorang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian takon-takon tentang sesuatu dereng percatus niku. Namung takon-takon fasa'allaha an syai'in, bertanya fasa'allahu an syai'in, bertanya tentang sesuatu, maka lam tuqbal, tidak diterimanya lahu bagi dia sholatun sholatnya arba'ina lailatan, tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Terus kita ngatos-atos banget. Jadi memang karena tidak thayyib, itu akidahnya keliru maksudnya. Berarti dia meyakini ada sesuatu, ada agama selain Islam. Sebab agama Islam itu hanya meminta kepada Allah. Tanglet lewat ilmu sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Lah kok kita takon ke dukun, berarti kita mencari agama wa mayyabtahi ghairil islami tadi, seperti Ali Imran 85. Berarti dia nyari-nyari agama selain Islam. Kemudian yang berikutnya, ada 3 golongan orang yang sholatnya mboten diangkat. Ini juga menunjukkan bahwa ada memang
hal yang enggak diangkat. Rasulullah bersabda, salah satun la turfa'u lahum salatuhum fauqu ru'usim shibron. Ada 3 golongan tiang ingkang salate mboten diangkat nggih, fauqu ru'usim shibron, walaupun hanya shibron, sejengkal. Shibron itu sejengkal di atas kepala, boro-boro munggah teng Gusti Allah nggih. Dikatakan yang pertama, rajulun ama qauman wa hum lahu karihun, seseorang yang menjadi imam tapi makmum mboten seneng. Mboten seneng sebab buruknya akhlak maksudnya. Bukan mboten seneng digawe-gawe nggih. Dikatakan rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Nggih menika tiyang ingkang dados imam sementara makmumnya marah sama dia, enggak suka sama dia. Buah dari buruknya akhlak. Contoh, dados imam tapi nek kondo nyelekiti banget. Nah niku lah buruk akhlak niku. Nggih. Dan niku enggak diangkat salatnya Bapak Ibu. Ini memang dados imam niku berat memang. Kedah bersih betul. Hatinya bersih, kalimatnya bersih memang. Karena memang mencari itu Allah. Kemudian mamra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Nggih menika seorang istri ingkang dia tidur sementara suaminya marah. Nggih. Niku juga mboten diangkat salatipun. Nomor 3, wa akhwani mutasoriman. Nggih menika dua saudara ingkang saling cungceng neng-nengan nggih, mboten wawuh. Niku mboten diangkat salatipun. Nek jenengan salat rajin tapi gadah masalah kali adike panjenengan, ora dirampungke nggih, maka tidak diangkat salatnya hatta yastoliha, sampai keduanya berbaikan. Bapak Ibu, kita jenengan harus hati-hati nggih. Memang ada secara teks hadis bahwa enten tiang-tiang ingkang bukan ketampi. Karena apa? Innallaha thayyibun illa thayyiban. Allah itu maha thayyib, maka hanya menerima dari yang thayyib saja. Kalau orang mendekat kepada Allah sementara saudaranya dinengi, maka enggak diterima sholatnya Bapak Ibu. Makanya sekali lagi Islam niku mengatur ke atas dan mengatur ke samping. Orang yang baik ke atas itu harus baik ke samping. Ya ke samping salah satu yang paling utama nggih, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, bule, paklik yang tercatat sebagai kerabat. Nah kalau jenengan ternyata bertengkar dengan kerabat itu, nggak diangkat salat jenengan. Tetap wajib ning boten ketampi. Niku pripun coba. Nah, maka kita perhatikan betul. Bahkan Rasulullah bersabda, la yahillul lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim ayah juru akhohu, menghajar ngenengke sedulure fauqa salasin layalin, lebih dari 3 hari. Nek kepeksone jenengan kok jengkel banget kali sedulur, maksimal 3 dinten kata Rasulullah. Dados Islam niku bagus. Yo diakui lah wong jenenge nesu. Ono bab opo sing sleh banget. Kata Rasulullah dikasih waktu 3 hari. Ning bar kuwi yo wis kudu rampung. Nggih dikatakan la yahillu lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim ayah suhahu, menghajar, mendiamkan, bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari salatnya enggak diangkat Bapak Ibu. Nggih, karena tidak thayyib, subhanallah. Kemudian haji tidak diterima jika dengan barang haram. Ini hadisnya panjang, yang intinya seseorang yang nafkah atau biaya hajinya diperoleh dari harta yang haram, mohon maaf korupsi misalnya, langsung begitu naik kendaraan tek ke rumahnya langsung turun dari langit kalimat kowe iki ora kanggo hajine, ora mabrur, langsung dari langit. Belum sampai ke Mekah, baru naik kendaraan dari rumahnya pertama langsung turun itu. La labbaik la sya'daik kata Allah. Enggak ada panggilan buatmu, enggak ada ketaatan untuk kamu. Hajimu ora mabrur. Langsung niku. Dari yang tekan Jakarta, nih tekan di depan rumah, naik kendaraan tek langsung turun dari langit kalimat seperti itu. Ya, hadisnya seperti itu. Jadi makanya pergi haji benar-benar harus dengan harta yang jelas thayyib, nggih. Kemudian ugi mboten ketampi sedekah yang diperoleh dari harta haram. Contoh niki wau nggih. Aku korupsi ora apa, sing penting engko bar kuwi kan iso ngembangun musala. Iso kayak wong miskin. Nah niku mboten ketampi Bapak Ibu. Rasulullah ngendika
la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin, boten ketampi salat tiyang ingkang boten ngagem bersuci nggih, wala sedekahun min hulul, ugi boten ketampi sedekah saking hulul. Hulul niku diperoleh hartanya dengan cara yang keliru nggih, entah itu korupsi, entah itu ngambil barang orang, apapun yang tidak dihalalkan kemudian disedekahkan maka tidak bermanfaat sedekahnya. Cara wong Cilacap niku duit setan dipangan setan. Nggih. Sok enten istilah niku to, wis pokoke nek duit setan ki ya wis pangan setan kok sidone wis ora kanggo apa-apa nggih. Dilebokke nyang anak-anak dimakan ya jadi anak setan. Ora karu-karuan anake, subhanallah nggih. Kita kadang-kadang melihat kok ya ono to bocah ngelawan wong tuane nganti ngantemi. Bahkan ada yang orang tua dibunuh anaknya, subhanallah. Mungkin dulu-dulunya makanannya tidak baik, tidak thayyib. Maka ketika Rasulullah diminta oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya doa saya makbul." Pinter mboten niku? Pinter mboten? "Ya Rasulullah, kula nyuwun didoakan panjenengan supados nek kula ndonga niku makbul." Pinter mboten niku? Pinter nggih? Jenengan jenengan minta, "Ya Rasulullah," karena kalau Rasulullah berdoa ditampa, diterima. Saya minta ya Rasulullah supaya bar niki kula nek ndonga niku makbul. Tak pinter banget to niku. Apa jawaban Rasulullah? "Bantu saya dengan perbaiki makananmu." Bayangin, bantu saya dengan memperbaiki makananmu. Makanya para ulama menyebut, kalau ingin punya anak soleh, pastikan yang masuk ke mulutnya harus yang benar-benar thayyib, cara mencarinya dan seluruhnya. Kendaraan yang untuk ke pasarnya juga kendaraan yang thayyib. Kalau orang dagang, singgo blonjo duitnya ya thayyib, cara menjualnya thayyib. Kalau kita lakukan betul itu Bapak Ibu, kita nggak usah repot-repot pendidikan yang warna-warna. Yakin anak itu akan dididik oleh Allah untuk menjadi anak yang soleh. Kalau sebaliknya kita masukkan ke anak kita sembarang saja makanan boten thayyib, mbok dikei pendidikan sesasi 10 yuto, tetap jadi bocah berandalan. Saya itu pengalaman seperti ini bola-bali. Ada teman yang SPP anaknya itu sebulan itu 9 juta Bapak Ibu. Setingkat SMA loh niku. Kulo nek anak kulo 9 juta nggih setahun niku. Nggih. Lah niku namung sesasi. Niku dolan tenggen kulo nggih. Wayahe salat yo bablas bubar malah dolan dhewe. Bayangkan, padahal niku sekolahnya nggih sekolah pun sekolah Islam niku. Terkenal. Ning karena buah makanan masuk ke dalam dirinya ada hal-hal yang tidak thayyib, akhirnya yang mboten dadi. Nah ini jadi pertimbangan betul buat kita. Nah Bapak Ibu, tadi dikatakan bahwa perintah kepada Rasul dan kita sami. Ya, maka sepindah malih ini sekaligus untuk peringatan buat kita bahwa kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hendak meninggal taksi sholat, berarti kita juga demikian. Jadi sampun ngantos kita percatus kepada orang yang dianggap luar biasa, diwalikan, ya, dia anggap wali, tetapi kok boten sholat. Ya. Maka Imam Syafi'i ngendika, umpami panjenengan melihat tiang ingkang saged mabur, saged melampah wonten air, ya, dengan mata kepala sendiri, bukan boten jere-jere. Kok jenengan ditakdir weruh tiang saged mabur, saged melampah teng toyo, kata Imam Syafi'i, ukurlah sampai dia sesuai syariat napa mboten. Maksudnya tiang iki salat apa ora? Nek wong ora salat berarti dudu wali. Niku namung bantuan jin Bapak Ibu. Nggih. Maka ini menjadi pengingat buat kita bahwa apa yang diperintahkan kepada kita dengan apa yang diperintahkan pada para nabi niku sami. Jadi mboten enten tiyang ingkang diistimewakan secara khusus kemudian dia bebas melakukan sesuatu. Contoh misalnya, oh nek wali ki yo ngombe miras we kae dadi seger. Dadi minuman segar. Pernah pengen mboten? Nek kae omben-omben we dadi ora dadi masalah. Mlebu yang tenggorokan dadi air putih. Nah niku kan berlebihan. Gini apa nggih? Nah dari sini kita sama bahwa enggak begitu. Enggak begitu nggih.
Kemudian Bapak Ibu, kemudian summa dzakara rajul niki mau dikabarkan oleh Rasulullah, tiang ingkang membawa 4 syarat terkabulnya doa. Janjane wong niki kedai dikabul. Ora kabul priwe? Lagi safar. Susah banget. Kemudian mengangkat tangan ke langit. Kemudian menyebut ya Rob, ya Rob. Ning pakaiannya haram, panganannya haram, minumannya haram, maka kata Rasulullah enggak mungkin dikabul doanya, boten bakal makbul doanya. Maka Bapak Ibu, kita hidup di dunia cuma sebentar ya. Pastikan nafkah biaya hidup kita itu betul-betul dari yang halal Bapak Ibu. Kita benar-benar berat, apalagi zaman sekarang ada yang orang mengatakan halah golek sing haram beangel kok golek sing halal. Orang Cilacap bilang begitu kadang-kadang. Zaman sakiye kok golek sing halal, sing haram bae rebutan. Nah, niku. Kalau kadang-kadang sok bilang kados niku zaman cilik niku rin. Subhanallah. Ya kita memang seperti ini keadaan hidup nih. Maka kita tetap berusaha supaya mendapatkan yang sangat baik. Nah Bapak Ibu, ini yang terkait dengan hadis nomor 10 dari hadis Arba'in. Sebenarnya keterangannya masih panjang, tapi insya Allah nanti di lain waktu nih, karena ini insya Allah secara prinsip seperti itu. Secara prinsip bahwa Allah itu thayyib, hanya menerima yang thayyib. Jadi tidak bisa atau tidak laku di sisi Allah sesuatu yang tidak thayyib. Baik Bapak Ibu, sekarang selanjutnya untuk kitab sholatnya di sisa waktu, kita kemarin sudah sampai ucapan amin dan sudah kita bahas alhamdulillah. Sekarang masuk ke sunnah berikutnya. Nggih menika sunnah membaca suratan setelah Al-Fatihah. Hukumnya napa? Sunnah. Berarti ini mboten maos, mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Jenengan dalam kondisi sholat cepet-cepet nggih, maka jenengan lakukan yang rukun-rukun. Ora sah maca suratan ya ora apa-apa. Nggih. Nah niki hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah sekarang apa dalilnya di bahwa kita disuruh maos suratan sakbari Al-Fatihah? Nggih menika hadis saking Abu Hurairah. Nggih. Kata Rasulullah, fi kulli sholatin, pada tiap-tiap sholat Bapak Ibu, nggih, qiraatun, ada bacaan Quran, famma asma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, nopo-nopo ingkang kita mireng saking Rasulullah, maka dikatakan asma'anakum, nggih, sudah kami beritahukan kepada panjenengan. Ini dari sahabat cerita kepada sahabat yang lain, nggih. Kemudian nopo-nopo ingkang Rasulullah boten tampakan, saya juga tidak tampakkan kepada kalian. Ini sahabat sedang cerita kepada sahabat. Beliau katakan, waman qara'a bi umil kitab, sing sinten kemawon sampun maos Al-Fatihah, faqad ajza'at anhu, niku sampun cukup, sampun sah salate. Tapi kemudian dilanjutkan hadisnya, menika waman zada, zid itu tambahan, zada itu tambahan. Rabbi zidni ilma, ya Allah zidni tambahan kepadaku ilmu. Maka di sini dikatakan waman zada, sing sinten kemawon menambahkan, wa huwa afdalu, kata Rasulullah, maka itu afdol, itu baik, itu lebih baik. Jadi iyo orang maca ki yo sah. Ning nek maca kata Rasulullah fahuwa afdalu, itu lebih baik. Nah, sekarang panduannya surat nopo sing diwaos. Nah, niki sekaligus untuk pengetahuan nggih. Untuk pengetahuan dasarin nggih. Khususnya terkait dengan salat munfarid, salat dewean. Kebetulan saya kira jenengan mungkin hafalannya juga nggak terlalu panjang-panjang ya. Kalau yang punya hafalan panjang itu bisa mempraktekkan ini. Tapi kalau nggak panjang, nggak masalah, nggak masalah. Ini sekali lagi hanya sekedar pengetahuan saja. Bahwa kalau kita udah punya pengetahuan, kemudian punya niat, nanti jenengan kutibalahu manawa, sing ditulis oleh Gusti Allah niku apa yang jenengan niatkan niku. Ya Allah, aku ki janjane yo pengen praktek.
kaya Rasulullah niku bacaane ning yo urung iso tenan. Ya Allah mohon kepada Engkau saya dibantu ya Allah. Niat tenanan insyaallah dengan sampai niatnya. Ditulis oleh Allah demikian. Salat subuh sekarang, nggih. Salat subuh. Napa ingkang diwaos, nggih. Disunahkan membaca surat-surat ingkang panjang. Memang begitu. Makanya kalau kemarin di sini sempat ada problem, katanya subuhnya terlalu panjang, mungkin karena baca teks ini. Tapi sekali lagi, sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu fikihnya berbeda, Bapak Ibu. Ini tuh khususnya ketika sholat sendiri. Ini nek sholat berjamaah ada aturan lain lagi yang meliputi, diantaranya sebaik-baik imam adalah yang paling meringankan makmumnya. Nah itu kan harus ditimbang. Lah makmume kuwate piro? Makmume kuwate mung pol setengah halaman. Yo ojo luwih. Makanya saya kalau amar, saya ajak imam, saya di mobil lebih bilang, "Mar, mocone ojo luwih sekang setengah halaman." Sebab pesertanya sesepuan, udah saya kontak itu. Ya namanya anak muda nek mboten ditul, dia hafalannya 30 juz. Ngene ditek nih wae semoco banyak kan, tapi karena saya tahu ada dalil lain, maka saya senggol dia, amar nanti bacanya nggak usah panjang-panjang. Ning yo aja cerak banget wong kowe iki penghafal Quran niku. Nggih. Aja penghafal Quran masa kowe baca qul a'udzu birabbin nas kan yo ora patut. Nek entuk-entuk. Nggih, entuk-entuk gitu. Maka Rasulullah menyebutkan, ya, memang kalau untuk subuh itu memang panjang. Di antaranya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ini hanya pengetahuan Bapak Ibu. Nek jangan hafal, alhamdulillah. Yaqra'u fi fajri, yaqra'u fil fajri, maos wonten salat subuh, nggih. Ma baina sittin ila mi'ata ayat, nggih. Ila mi'ata ayatan. Rasulullah nek sholat subuh niku maos antarane 60 sampai 100 ayat niku Rasulullah. Nggih. Makmume yo sahabat. Nek jenengan dilihat makmumnya siapa. Maca swidak tekan 100 ya jenengan geblak nih. Nggih. Tapi sekali lagi niki pengetahuan. Mbok menawi jenengan, oh aku apal ke Ustaz Al-Waqiah. Sekali waktu jenengan sholat piyambakan di rumah maos Al-Waqiah. Di sini Rasul dikatakan hadis dari Jabir bin Samurah, kana yaqra'u kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri, membaca di sholat fajar, sholat subuh Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah. Nek jenengan maos Al-Waqiah nganti waosan ingkang tartil niku 10 menit Bapak Ibu. 10 menit. Berarti moco liyo-liyo nih yang senilai 10 menit yo podo. Itu maksudnya. Nggih. Jenengan salat subuh sak rakaat 10 menit kinten-kinten kuat mboten? Kalau di rumah jenengan Ustaz, Al-Waqiah saya hafal Ustaz. Dibaca silang itu sunnah. Sunnah. Nggih. Sunnah dibaca. Nggih. Karena Rasulullah demikian, nggih. Kemudian kadang-kadang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fil fajri bi qaf wal Qur'anil Majid, surah Qaf, surah nomor 50. Niku nggih nek diwaos kagem bacaan tartil nggih 10 menit niku. Kula pun praktek. Nggih. Kula pun pernah ngerekam. Nggih. Bahwa nek diwaos nggih 10 menit niku. Kalau sholat sendirian itu ringan Bapak Ibu. Nggih, kalau jenengan sudah cinta dengan sholat, mau sedoso menit niku ringan tur ketok sedelit banget. Nggih. Maka sepindah malih niki pengetahuan, nggih. Ampun dipraktekkan ketika jadi imam terlalu berat. Nggih, tapi jenengan piyambakan sekali wekdal mau surat Al-Waqiah, surah Qaf niku sunnah. Aku rapal Ustaz, jenengan nek salat piyambakan saged maos Quran. Salat sunnah sepakat para ulama boleh sambil baca Quran yang gede niku lho. Bapak mertua saya yang belum hafal pakai Quran besar. Gitu, dibaca salaman. Nah, itu yang sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah akhir tahun ini kita diberi keberkahan oleh Allah dan masuk ke tahun berikutnya dengan keberkahan pula. Semoga Allah sayangi kita semua
kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.